Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Nugraha, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi konsep dasar media komunikasi yang dimana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES. Secara bahasa, komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu communicatus yang memiliki satu arti atau memiliki arti berbagi atau menjadi milik bersama. Kemudian menurut para ahli, menurut De Vito, mendefinisikan komunikasi interpersonal atau antar orang sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, baik dalam konteks formal maupun konteks informal. Sama seperti De Vito, menurut Tubbs dan Moses mengartikan komunikasi interpersonal sebagai proses komunikasi antara komunikan dari komunikator yang ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kesenangan, saling mempengaruhi hubungan sosial yang baik, serta adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses berbagi informasi baik secara linear maupun interaksional, yaitu antara dua orang atau lebih, yang dimana berbagi informasi ini sesuai dengan konteks atau pengertian atau hal yang sedang dibahas antara komunikan dan komunikator secara langsung dengan berdialog ataupun bermonolog. Bermonolog itu untuk komunikasi linear, sedangkan berdialog itu untuk komunikasi interaksional atau komunikasi interpersonal antar orang gitu kan. Maupun komunikasi ini bisa disampaikan melalui sebuah tulisan dengan berharap adanya umpan balik melalui komentar atau pembalasan surat dari pengiriman surat tersebut. Oke, selanjutnya adalah model komunikasi yang seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu komunikasi linear, yaitu komunikasi satu arah yang dimana kita sebagai penceramah atau pembicara itu berbicara satu arah, ya seperti contohnya yang saya lakukan sekarang dan contohnya orang berpidato atau orang berceramah, yang dimana hal itu merupakan pembicaraan satu arah. Dan kemudian ada komunikasi interaksional. Komunikasi interaksional menempatkan sumber dan penerima dalam kedudukan yang sederajat atau kita itu sederajat gitu. Saling berbagi informasi dan bertukar informasi gitu kan. Contohnya seperti pembicaraan biasa atau kegiatan berbagi informasi atau kita sedang berdiskusi untuk membahas suatu materi gitu. Yang ketiga yaitu komunikasi transaksional, merupakan model yang menekankan pentingnya peran pengirim dan penerima dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model ini mengaitkan komunikasi dengan tiga konteks utama, yaitu konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Model transaksional berasumsi ketika kita secara terus-menerus mengirim dan menerima pesan, maka kita akan berurusan baik dengan elemen verbal maupun non-verbal secara stimulan. Jadi, komunikasi transaksional ini komunikasi yang akan terus berlanjut, ya seperti komunikasi hubungan dagang gitu kan. Pasti akan terus berlanjut dan terus berlanjut untuk
kepentingan bersama gitu. Selanjutnya yaitu fungsi media komunikasi. Yang pertama itu untuk fungsi sebagai informatif, fungsi sebagai informasi. Media komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi. Dalam konteks ini, media berperan menyebarkan kesenjangan pengetahuan dengan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah siaran radio atau siaran berita, yang dimana itu memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Yang kedua itu fungsi sebagai edukatif. Fungsi edukatif. Media komunikasi berperan dalam menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai hal. Media digital menyediakan platform di mana orang dapat berlatih dan memahami cara berkomunikasi dengan baik. Jadi, fungsi yang kedua itu untuk mengajarkan atau ya mengedukasi gitu. Bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan baik, atau bagaimana seperti seorang guru gitu yang memaparkan materi kepada murid-muridnya dan menjelaskan sesuai pemahamannya itu bertujuan untuk mengedukasi atau mengajari murid-muridnya gitu supaya paham gitu. Yang ketiga, fungsi persuasif. Media komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku penerima pesan. Fungsi persuasif ini berkaitan dengan upaya mengubah perilaku orang melalui stimulus dalam bentuk verbal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Nah, yang ketiga ini fungsi untuk mengajak atau berubah dengan menggunakan stimulus dalam bentuk verbal gitu. Jadi kita memberikan stimulus agar bisa mengubah perilaku orang gitu. Contohnya ketika kita menasihati teman atau gimana yang mereka butuh untuk dinasihati atau butuh untuk didengarkan gitu kan. Yang keempat yaitu fungsi sebagai hiburan. Media komunikasi juga berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Fungsi ini membantu melepaskan kelanggangan sosial dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu fungsi transmisi budaya, yang dimana fungsi ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan budaya asing dan memfasilitasi dialog antar budaya. Jadi ini lebih ke pertukaran antar budaya dengan media komunikasi gitu. Yang terakhir yaitu fungsi forum diskusi, yang dimana media komunikasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai isu-isu tertentu. Yang seperti contohnya forum diskusi di kelas itu, yang dimana komunikasi itu sangat penting untuk sebuah diskusi di dalam forum seperti kelas, yang dimana kita butuh pendapat teman satu kelompok kita sebagai acuan lainnya atau ya sebagai pendapat lainnya gitu untuk mendiskusikan sebuah materi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.